Shalom teman-teman DM News yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya di channel DM News. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati teman-teman, baik dalam pekerjaan, pelayanan, dan apapun yang teman-teman kerjakan. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati. Teman-teman, video kali ini kita akan melihat diskusi antara si Ujlim dan Agatha, di mana seorang Ujlim ini meminta tanggapan Agatha, yaitu bagaimana tanggapan Agatha tentang orang Islam. Nah, Agatha menjawab. Nah, jawaban ini mari kita sama-sama saksikan video berikut ini. Saya harap teman-teman bisa nonton sampai selesai sehingga teman-teman juga boleh mendapatkan poin dari diskusi tersebut. Selamat menonton, Tuhan Yesus memberkati. Dia tadi agamanya apa? Ini saya rekam nih. Tadi agamanya dia apa? Agamanya apa tadi tuh? Si Mansur itu agamanya apa? Coba typing dong, agama apa tadi? Ya udahlah. Emang lu memang cuman segitu ya, Mansur ya? Otaknya cuman segitu. Kualitas lu kecil sekali. Ya ampun. Ayo, kalian jangan ada yang nggak ngaceng ya. Nanti kalian dikatain impoten loh. Silakan, iya manusia. Minggu depan baru bisa ganti akun loh. Silakan, gelap. Yesus tuh, ya Yesus Tuhan ya. Yesus itu Allah dan Tuhan. Dia manusia ya. Iya, Yesus itu Allah, Tuhan, manusia. Tuhan manusia. Tapi dia bisa berak enggak? Bisa lah bang, kau aja kalau nggak berak gimana? Waduh, masuk Tuhan. Kalau beraknya di mana? Di WC, di Oke. kloset, di mana? Saya tanya kamu, Isa itu manusia nggak? Apa? Isa nabimu manusia nggak? Isa nabimu yang diangkat ke hadirat Allah itu Kenapa? manusia nggak? Isa AS Iya, manusia nggak? ya namanya Nabi kan manusia. Iya, dia kan belum mati kan Kalau di hadirat Tuhan Allah. manusia itu Nah, ada- pertanyaan saya, Isa ada AS di hadirat unsur. Allah berak nggak? Saya tanya, Isa AS yang ada di hadirat Allah sekarang ini berak nggak dia nih? Ada jamban nggak di hadirat Allah? Yang namanya Nah itu. yang namanya manusia bisa berak. Kalau Tuhan Iya, bisa berak kan lucu. Isa Nabi lu kawin, sekarang lagi bisa berak gitu nggak? aja. Lu pikirin aja tuh, si Isa yang belum mati. Berarti dia lagi berak nggak di hadirat Tuhan lu? Iya kan, kayak gitu kan? Nah itu dia. Aduh, kasihan. Nih ya yang bilang Tuhan Agatha ngaceng, nggak ada saya. Udah saya bilang Tuhan saya itu tidak berbuat dosa seperti kamu. Suka ngaceng, nengok bocil ngaceng, nengok anak mantu ngaceng. Tuhan saya tidak demikian ke dalam kemanusiaannya. Ya, nengok janda ngaceng, nengok tante ngaceng. Ini nggak normal. Please jangan normalisasikan ngaceng itu sebagai bukti kamu normal. Justru kalau ngacengan nengok bocil 6 tahun, pengen ditoblos 9 tahun, itu nggak normal saya. Saya katakan itu tidak normal. Jangan normalisasi cabul. Masa kalian bilang cabul normal? Ngaceng. Bingung saya tuh kok mama. Agak-agak lain emang. Ya, bisa nggak sih kalian tuh waras gitu? Sekali aja waras. Aduh, lu tanyain dulu tuh. Si Isa tuh bijinan itu. Poker nggak dia? Halo, selamat malam kakak. Ya, silakan hantu. Ada yang mau ditanya hantu. Iya kak, ini saya oten. Maksudnya kalau bisa sih wajib on cam aja biar pertanyaan mereka tuh agak sopan kak gitu kak. Nggak apa-apa, dicatat kok sama malaikat sama Tuhannya. Kalau Tuhannya mereka anggap tidak seperti batu, mereka akan mempertanggungjawabkan omongannya. Gitu aja sih bang. Ya soalnya Saya gini bang. orang-orang ini, Saya percaya Tuhan Yesus itu hidup. Kalau mereka kan nggak percaya Tuhannya hidup, makanya bikin dosa sesukanya bang. cuman saya semaunya mereka aja mereka nanya kayak nggak ada sopan santunnya gitu kak. Bang, justru itu bagus menunjukkan adab mereka itu sesuai ajaran agamanya. Nggak apa-apa bang. Justru Oke. 700 orang itu menilai mereka itu memang nggak ada adabnya bang. Gitu.
Siapa siapa? Ya. Cuman dari Tuhan tadi berkati. ini saya nyimak sih kayak orang-orang yang naik nih nggak ada yang sopan pertanyaannya. Ya, nggak apa-apa Bang, yang penting kita tahu agama mereka apa. Ya kan? Nah, Iya ya kak. ya, Tuhan berkati. Kak. Amin kak. Amin, amin. Tenang aja, Set ya. Berarti dari sini kan mereka menilai bahwa Tuhan mereka itu mati. Makanya mereka itu akan sembarangan. Serius. Orang yang menganggap Tuhannya itu batu atau tidak ada, mereka akan berbuat sesuka hati. Serius. Pikiran aja situ. Ya. Jadi nggak apa-apa, kalian mau bilang apapun, it's okay sayang. Ini makin kebuka gitu loh. Bahwa emang ini jelek itu. Halo kakak. Halo Abdi, silakan. Nah, kalau saya itu sebenarnya saya Muslim ya, tak akui saya Muslim. Kalau saya itu sebenarnya tidak membedakan. Ya, Apa yang mau kamu tanyakan di sini, Bang? yang nggak- saya tanyakan itu Hmm, bagaimana tanggapan kakak hmm. mengenai pertemanan Muslim dan Kristen. Tuh, Pertemanan pertanyaan kayak saya gimana, bagaimana Bang? tanggapan kakak? Oke, orang Ya. Kristen itu berteman dengan siapapun. Tidak peduli apapun agama dia, karena Tuhan kami mengajarkan kami harus mengasihi semua makhluk hidup. Apalagi sesama manusia gitu. Tapi kalau dari Islam sendiri ya kembali lagi ke kalian, pribadi lepas pribadi. Kalau saya pribadi itu ya tanggapan saya, karena di sini itu emang banyak teman saya itu dari Kristen itu banyak. Hmm. Ada, cuma tidak mempermasalahkan kepercayaan kita. Tidak pernah menganggap kepercayaan kita itu, kalau kepercayaan dia itu jelek, kalau kepercayaan kayak sini itu jelek, nggak pernah gitu. Makanya saya tadi tak lihat semuanya, yang ini, yang itu, yang ini, yang itu. Apa pertanyaannya, Bang? Pertanyaan saya cuma satu. Hmm. Ya maaf ya, karena saya Muslim. Memang kalau Nabi Isa itu memang Nabi bagi saya ya. Pertanyaan saya, Yesus itu diciptakan oleh siapa? Yesus itu bukan ciptaan. Yesus itu adalah pencipta yang mengambil rupa ciptaan. Yesus itu bukan ciptaan. Justru dialah yang menciptakan semua makhluk, termasuk kamu, termasuk Tuhanmu yang adalah berhala yang jatuh ke dalam dosa. Gitu. Oke, itu menurut Iya, iman saya. Menurut iman saya seperti itu. iman Karena kakak. Allah bangsa-bangsa itu berhala. Nah, ini yang perlu diperhatikan itu. Itu kan kepercayaan kakak. Tapi kalau kepercayaan saya, Yesus itu diciptakan oleh Saya nggak Allah. nanya. Ya, iya, makanya kalau menurut saya nggak usah ditanya. Masalahnya di dalam iman Anda nggak ada yang namanya Yesus, Pak. Itu dia. Ya, iya, Iya. makanya. Terus saya tanya lagi, kenapa Yesus itu kok disalib? Iya, dia mau membuktikan dia adalah Allah yang adalah sang kiamat, sang kebangkitan. Jadi Tuhan kami itu Kenapa? setiap mengatakan, Iya. dengar dulu. Jadi setiap dia mengatakan sesuatu, perkataannya itu berkuasa dan itu benar terjadi gitu. Ketika dia mengatakan adalah sang kebangkitan, ya dia harus membuktikan kebangkitan itu ya melalui kematian dulu lah. Tidak mungkin ada kebangkitan kalau tidak ada kematian. Dan tujuan dia juga mati. Kenapa dia mati? Dia mau menyelamatkan Adam dan Hawa dan semua orang-orang yang sudah hidup dari zaman pertama sekali gitu. Karena dia berjanji kepada semua manusia bahwa dia akan menyelamatkan. Nah, makanya dia Masalahnya, turun ke dunia orang mati. kalau- Sebentar dulu. Ya. Dia turun ke dunia orang mati. Dia membebaskan roh-roh mereka semua yang ada terbencara di alam maut, sehingga mereka semua naik ke Firdaus. Itulah yang dilakukan Yesus ketika dia mati. Oke. Karena yang pertama diciptakan di dunia itu adalah Adam dan Hawa. Salah, Pak. Yang diciptakan pertama di dunia itu langit dan bumi, Pak. sebentar, aku ngomong dulu. Masa aku ngomong nggak boleh? Masalahnya salah. Yang pertama diciptakan itu langit dan bumi. Nggak bisa. Itu kan menurut Anda. Oke. Di Quran sendiri Adam dan Hawa diciptakan hari keberapa? Sekarang saya tanya, nggak usah. Lo ketawa. Sekarang Ya, sekarang salah. itu ya. Bapak salah, Pak. Di Quran sendiri langit dan bumi duluan, Jangan Pak, menyalahkan diciptakan. orang. Jangan menyalahkan orang. Kalau Anda itu tidak tahu Saya tahu, bagaimana di kepercayaan di Islam dan di Kristen. Saya nggak pernah menyalahkan di Kristen walaupun ini nggak pernah. Kan mulai Masalahnya tadi saya Bapak tadi. dalam iman Islam Bapak pun Bapak salah. Coba manusia diciptakan hari keberapa dalam Quran? Loh, kalau di hari-hari keberapa? Gitu. Sekarang gini,
Mbak tadi, kakaknya tadi kan udah bilangnya Adam Hawa. Karena di dunia ini yang diciptakan dulu adalah Adam dan Hawa. Itu. Makanya di dunia ini dikatakan anak cucu Adam. Bukan anak cucu Yesus, bukan. Berarti Bapak tadi Anak nggak cucu nyimak. Adam. Kalau memang Yesus itu diciptakan sebelum Adam, berarti kan anak cucu Yesus kan? Di mana dalilnya bahwa Yesus diciptakan? Itu aja deh. Kalau masalah dalilnya aku tak tahu, itu Bukan kepercayaan aku nggak Anda. tahu. Saya menerangkan tadi Yesus menyelamatkan Adam dan Hawa, manusia yang pertama sekali diciptakan. Kapan Karena diselamatkan? konteksnya nih, kamu aja udah kesalah dalam kata-kata. Makanya tadi kamu simak. Yesus itu waktu dia mati, dia itu membangkitkan jiwa Adam, orang yang pertama sekali, manusia pertama sekali diciptakan. Kamu paham dulu konteksnya. Kalau penciptaan, ya langit dan bumi, Pak. Dibenerin kok ngeyel. Apa? Itu, makanya saya ngejelasin apa. Kenapa dia mati? Ininya dong. Udah salah, sok ngegas. Oke, baik teman-teman DM News. Demikian diskusi antara seorang Muslim bersama Agatha. Kiranya melalui kesaksian yang baru saja kita saksikan bersama, boleh memberkati kita, memberikan kita edukasi, pencerahan di dalam iman kita, yaitu kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kiranya kita terus menjadi berkat, menjadi terang dimanapun kita berada, sehingga nama Tuhan saja yang kita terus permuliakan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom.